Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di Indonesia, di Australia, ataupun di manapun kawan-kawan berada. Saat ini saya mau ngobrol dengan istri saya, manajer saya, fans terbesar saya, supporter terhebat saya, yang ikut ke Darwin menemani saya berjuang melakukan research PhD di Charles Darwin University. Istri saya dan anak saya berangkat ke Darwin akhir November akhir 2016, karena saya memulai petualangan di 2017, tapi saya datang ke Darwin duluan. Saya mau ngobrol sebentar sama istri saya karena perjuangan PhD ini turun naik gitu ya. Semangat berangkat ke Australia, ternyata ada kejadian macam-macam dalam rentang 4 tahun ini, dan insya Allah beberapa bulan ke depan saya akan submit PhD saya. Mungkin saya harus merekam ya, saksi hidup perjuangan saya itu seperti apa gitu, atau perubahan saya dari dulu S1, S2, S3 mungkin seperti apa juga, mungkin itu sih buat vlog nanti aja ya. Karena saya jujur nekat ya membawa anak istri ke Australia, bukan hanya untuk apa ya, piknik karena banyak orang berpikiran piknik nih bawa keluarga, sebenarnya enggak, karena beliau ini harus kerja keras banting tulang juga untuk eh, membantu pembiayaan segala macam di rumah gitu ya. Boleh cerita sedikit? Silakan, dari mana aja lah, dari Bandung boleh, dari Kuningan boleh. Dari awal dapat kabar aja ya kalau ayah harus bukan harus, maksudnya kalau ayah dapat uh, beasiswa ke luar negeri. Ya amazing, seneng banget tentu, karena kan memang itu mimpinya dia, mimpi dari dulu ya. Kita kan udah kenal udah lama banget Lama gitu. banget ya. Dari saya S1, dia S1, saya S1 bareng-bareng sama-sama satu kampus, terus dia udah ngukir mimpi itu sendiri gitu. Jadi udah pengen banget bisa sekolah ke luar negeri. Dulu sih kita sering bahasnya Sydney ya gitu. Dan saya juga taunya Australia itu ya Sydney gitu, karena kan adanya Opera House itu kan. Jadi ya ketika dia ngomong dia pengen pergi ke luar negeri untuk sekolah, ya saya ngedukung banget gitu. Pas dia ikut tes gitu untuk bisa dapat beasiswa itu, ya saya ngedukung 100%, doain juga, ya pasti doain banget gitu biar lulus, dan saya yakin dia pasti lulus gitu, karena ya hebat banget pinter gitu, ya yakin aja pasti lulus gitu, punya keyakinan itu. Dan ternyata benar gitu. Pas dapat kabar, awalnya sih waktu apply itu ke Adelaide ya, ya Adelaide kan. Iya, Adelaide apa Melbourne? Iya, lupa. Ya, Melbourne. gitu. Dulu tuh ada dapat pembimbingnya tuh yang pas dengan risetnya itu di Adelaide gitu, terus kemudian kan jadi pindah ke Darwin gitu. Uh, Awal-awal deg-degan karena beasiswa belum keluar waktu itu ya, belum cair. Terus perkuliahan udah harus mulai, karena kan awal-awal itu apa kayak bukan mos ya, kalau di sini apa ya, Ya apa namanya, ya persiapan aja. iya persiapan gitulah. Sedangkan besok belum cair, terus gimana, dia bilang belum bisa bawa saya sama Caca bareng-bareng gitu, karena kan ya harus stay dulu di sini kan, belum belum lihat situasi seperti apa di Darwin kan, belum, kita juga belum punya rumah sewa di sini gitu untuk tinggal gimana gimana. Jadi lebih baik daripada nantinya kasihan ke saya sama Caca, katanya lebih baik dia dulu biar stay enak, udah tahu daerahnya, udah sewain rumah yang enak buat kita, baru kita dibawa ke sini gitu. Ya udah, ya oke lah saya. Jadi saya tuh dari pergi sampai dia kesini tuh kira-kira ada berapa ya nunggunya tuh, 3 bulan setengah ya, jadi 3 bulan setengah ya sendiri gitu sama Caca. Ya memang bolak balik di rumah mama mertua kan deket ya rumahnya gitu. Ya kalau misalnya kesepian di rumah cuma berdua sama Caca ke mama ya, tapi segalanya sendiri gitu, ngurusin Caca, antar jemput Caca kan, waktu Caca kan udah mulai TK juga gitu. Nah terus Caca sempet sakit waktu itu pas kita mau alhamdulillahnya ketika bu besok udah cair nih gitu katanya. Terus
kamu bisa apply visa gitu kan. Terus kita apply visa, terus pas kita mau deket-deket mau tes kesehatan, di Jakarta ya, kita mau deket-deket tes kesehatan Caca malah cacar gitu. Iya, Terus cacar, pusing. kita sempat pusing, aduh ini bakalan lulus enggak nih gitu untuk tes kesehatannya, karena kan cacar, TBC itu bener-bener Period aja nggak boleh kan sih, promo lagi period nggak period boleh. aja nggak boleh ikutan itu kan. Terus ya takutnya nggak lulus gitu, kalau misalnya nggak lulus tes kesehatan kan kita nggak bisa pergi gitu, sedangkan itu tuh waktu yang ditunggu-tunggu banget biar bisa nyusul ayah Caca gitu, apalagi Caca gitu, karena kan waktu pas ayahnya pergi itu pas naik travel tuh ingat malam-malam dijemput travel tuh Caca sampai lari-lari itu Iya, karena ngejar. saya sendirian ke bandara ya, ke Jakarta, Iya, nggak mau nggak mau diantar sama keluarga, nggak mau saya. terus saya ngeliat Caca sedih banget, dia tuh umur berapa ya, 4 tahun, karena kan deket banget sama ayahnya gitu, jadi 5 tahun, 5,5. 5,5 ya, lari itu sampai lumayan jauh gitu ngejar-ngejar Caca, ayah Caca ikut, ayah Caca ikut tuh. Jadi dia nanti dibujuk sebentar lagi, jadi tiap hari tuh dia nanya, ibu kapan kita ke ayah, ibu kapan kita pergi ketemu ayah, kapan kita naik pesawat, segala macam. Jadi pas dapat kabar kita bisa apply visa itu senangnya bukan main. Tapi gitu ya. selama periode itu para tetangga pada ngetawain ya, karena kamu sama Caca kan belum berangkat juga ya. Iya. Ya, Dikiranya bohong gitu, dikiranya dikiranya bohong. bohong gitu. Apa nih? Ya mereka sebenarnya udah mulai ya nyinyir gitulah dari dulu Nyinyir-nyinyir gitu, lah. karena kan apply ke luar negeri itu kan nggak kayak kita mau pergi ke Ya kan, Bandung saya kan atau apply ke banyak university, dan saya memutuskan akhirnya ke Darwin karena saya mau belajar neuroscience of language learning gitu, bukan yang lain gitu. Dan dinyinyirin sama iya, mana sih para katanya mau tetangga. pergi gini kok enggak gitu. Ya proses kan ya namanya. Terus ketika ayahnya pergi terus saya nggak pergi-pergi, ya Diketawain sama lagi. juga gitu. Mah Caca kan masih di sini ya gitu-gitulah, kok nggak pergi, ini ditinggalin ayah gitu, sedih kan ya. Ya pengennya sih nggak kayak gitu ya gitu. Ya namanya orangnya kita nggak tahu. Ya pas dapat kabar itu ya udah kita langsung ke Jakarta, saya tuh diantar sama bapaknya, ya gitu di Jakarta. Awalnya tuh apply visanya dulu kan, ada agen di sana ya, terus udah gitu IDP, kita ya pakai IDP ya. IDP kita ngelengkapin syarat-syaratnya segala macam. Udah gitu kita pulang, terus kita tunggu kabar jadwal untuk tes kesehatan. Nah waktu itu belum muncul aja, kita tuh deg-degan banget, takutnya tes kesehatan itu udah ada gitu, panggilan untuk tes kesehatan udah ada, Caca malah cacar gitu kan. Tahu sendiri cacar itu kan lama ya gitu prosesnya, dan itu ya anak sekecil Caca gitu, cacar yang begitu banyak di muka, di badan seluruh itu. Malam tuh nggak bisa tidur, nangis dia. Saya sampai stres, udah ada ayahnya, udah segalanya udah ada, almarhum mama ada ya suka nemenin, itu juga sama neneknya itu marah-marah lah. Tapi ya alhamdulillah ya, saya doa aja ya Allah mudah-mudahan kita cepat sembuh, kita bisa lulus tes kesehatan gitu, jadi nggak usah bolak-balik, karena kan nggak ada yang nganter gitu kan, cuma diantar sama bapak juga kan kasihan gitu bolak-balik ke Jakarta. Ya alhamdulillah ketika Caca udah mulai sembuh, tinggal ada bekas-bekasnya sedikit, itu panggilan untuk tes kesehatan itu datang. Ya berdoa aja mudah-mudahan bisa lancar gitu, nggak ada kendala apa-apa. Ya alhamdulillah akhirnya memang nanya sih, ditanya, Mas itu ini bekas apa ya, saya bilang aja cacar gini-gini, tapi udah sembuh kok. Dan memang saya waktu itu minta surat dari dokter Caca gitu bahwa memang Caca itu udah sembuh gitu, jadi itu cuma bekasnya aja kan, nggak masalah kalau bekas itu hilang dengan sendirinya ya nanti. Ya udah akhirnya dapet, terus kemudian keluar visa. Yang paling deg-degan lagi saya harus visanya keluar waktu Donald Trump menang pemilu di Amerika Serikat kan. Oh iya. Yang 15 November itu, ya itulah. Nggak tahu itu ciri baik apa enggak, yang jelas visa keluar, Trump menang di Amerika. Ya terus bikin deg-degan lagi, saya harus kesini sendiri karena dia nggak bisa jemput. Ya beres-beres rumah dulu kan istri saya. Oh iya, beres-beres rumah. Harus pamit dulu ke Bandung karena mereka berdua berangkat dari Bandung, kita janjian di Bali ya. Janjian di Bali. Saya pesan hotel dulu, saya nyampe Bali duluan. Pertama kali naik pesawat. Iya, pertama kali naik pesawat itu bawa anak, bawa koper lumayan banyak. Kita bawa koper berapa ya tuh ada 4 gitu, apa yang gede-gede ya. Sama Caca aja berdua itu kan dari Bandung Bali itu, balikan ketemuan sama dia. Tuh deg-degan banget ya. Kalau Caca sih antusias banget, malah dia, Bu mana sih pesawatnya, kok Bu belum dipanggil, kok Bu lama banget, karena kan lama ya.
ya dia mah happy happy aja, saya aja yang deg-degannya gitu ya. Ya alhamdulillah semuanya lancar, terus nyampe Bali. Ditungguin nggak keluar Ditungguin di gerbang keluar sama gerbang dia. keluar, saya sama supir yang dari hotel yang nungguin lama banget. Saya ingat waktu itu sambil dorong pakai troli gitu kan ya, si koper itu taruh di troli, terus Caca duduk di atas troli karena kan masih kecil tapi gendut gitu. Dia kaget kan. Ternyata anak saya tuh 3 lebih bulan. gendut daripada yang saya bayangkan, si bule dia. Iya. Tapi dia malah tambah kurus. Saya tambah kurus karena jarang makan nasi. Selama 3 Turun 10 bulan kilo ya? itu turun 10 kilo saya. Dia datang ke Darwin, saya gendut lagi. Ada yang masakin lagi. Ada yang masakin lagi. Iya gitu ya. Udah terus kita di Bali dulu beberapa saat, terus bareng-bareng ke Darwin. Ya saya waktu pas pertama kali lihat Darwin itu kayak awalnya apa ya, bukan kayak di dunia lain apa, jadi memang beda banget gitu sama Indonesia tuh, jauh banget gitu. Iya. Jadi dan gambaran luar negeri saya tuh kan yang sama-sama rame gitu, cuman bagus-bagus dan bersih. Kalau ini bersih bagus tapi hijau gitu, Ya, lagi musim hujan. ya lagi musim hujan. Kayaknya kamu tuh malam-malam ya dulu nyampe tuh jam berapa ya? Jadi kita nggak terlalu lihat banget gimana gitu, cuman ya kelihatan bagus aja gitu. Terus pas besok paginya baru diajakin sama dia ke supermarket yang deket rumah, itu kelihatan banget, wah subhanallah, masya Allah. Jadi hamparan rumput, pohon yang teratur, terus jalanan juga nggak begitu rame gitu, orang juga nggak banyak gitu, hanya beberapa gitu. Ada yang lari pagi, banyak yang beberapa sih yang lari pagi, bule-bule. Dan ya mereka tuh rata-rata waktu awal tuh memang ramah-ramah sih ya gitu. Jadi memang meskipun belum kenal ya terbiasa ketika papasan itu ya bilang good morning Orang gitu, Darwin hi. in general they are very friendly ya compared to any other Australians in Sydney or Melbourne katanya. Karena kami sih senang Darwin karena yang kami cari memang tipikal kota seperti Darwin. Rumah di depan masjid, ke tempat belanja bisa jalan, ke kampus pun bisa jalan atau naik sepeda gitu. Kami tidak mencari kota yang penuh skyscrapers gitu ya. Lalu kami pun nggak berharap lihat Spiderman atau Catwoman lompat-lompat, enggak. Darwin itu cocok bagi kami yang capek dengan hiruk pikuk Bandung. Saya 10 tahun di Bandung, terus dinas saya di Cirebon juga mungkin kota besar. Istri saya kalau dibawa ke Cirebon pun, Kuningan Cirebon udah capeknya luar biasa gitu. Kadang kalau weekend maksain ke Cirebon sekali jalan sejam setengah, bolak-balik bisa sejam capek. Jadi Darwin tuh semacam tempat peristirahatan gitu ya. Buat belajar enak banget buat Darwin, karena 140.000 aja populasinya satu kota Darwin ini. Ya 1 MT cuma 300 ribuan, bayangkan Kuningan 1,5 juta, Cirebon 3 jutaan, Bandung berapa juta. Gitu. Dimulailah petualangan kami di 2017 awal. Petualangannya nggak begitu bikin aso ya, karena Caca udah daftar sekolah, mau mulai sekolah di akhir Januari 2017. Ternyata istri saya harus maksa balik ke Bandung. Nah ya itu yang mulailah tes kedua. Tes kedua, udah pertama tadi kan terus visa segala macam sendiri, terus di Darwin itu tes pertama. Tes pertama di Darwin adalah kami harus terpisah selama 2 minggu. Ibu mertua saya mama saya kolaps, harus operasi ada pendarahan di kepala ya, ada penyumbatan pembuluh darah. Istri saya nangis-nangis harus pulang, akhirnya ngedadak beli tiket. Itu kaget banget, nggak ada, memang awal mama sakit kepala, terus kemudian besoknya langsung koma, jadi nggak sadarkan diri gitu lah, bawa ke rumah sakit dan harus dioperasi gitu kan. Jadi saya aduh gimana ini gitu. Terus adik di sana kan cuma ada papa kan udah tua ya, terus adik juga kan, yang satu di Jawa, yang satu memang di Bandung, yang bungsu ya namanya adik gitu ya. Jadi ini gimana gitu, melaporkan ke saya, mama nggak bangun-bangun katanya, gini aduh ya, harus dioperasi, harus ada yang tanda tangan segala macam. Terus gimana, ya udah aku jadinya nangis gitu, pengen pulang. Akhirnya istri saya berangkatlah dari Darwin, Bali. Tadinya bisa nggak gitu, takut banget gitu ya, deg-degan sendirian gitu kan, dan belum pernah ada pengalaman pulang gitu kan. Waktu itu kan pengalamannya ya datang ke sini barengan sama dia gitu, terus saya harus sendiri pulang
nggak kepikiran gitu kayak gimana Ya itu. dan gilanya saya kan jadi nggak bisa bimbingan selama 2 minggu itu kan gara-gara saya harus nyiapin segala macam persiapan Caca untuk sekolah. Caca Iya, mau mulai itu hari sekolah pertamanya. 2 minggu pertama tanpa ibunya, bayangkan dia nangis terus 2 minggu pertama itu kan, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti ke culture-nya seperti apa gitu, Nggak tapi mau ya ditinggal, sini kan harus ditinggal ya. betul betul Di sekolah di Indonesia kan Caca nggak mau ditinggal gitu, jadi ya, ibunya selama harus masuk ke sekolah itu kelas. dari PAUD tuh saya ikut di dalam aja, kalau nggak nangis gitu. Pas TK baru bisa ditinggal, tapi saya harus ada di luar gitu, jadi ketika dia kangen saya atau pengen lihat saya ada enggak, dia cuma tinggal ngelongok ke Ya, jendela, oh kalau ada di ibu sini gitu. wajib ditinggal anak-anak itu, udah kamu yang Iya, pergi aja kalau di sini gitu kan ya. nggak boleh, jadi ya itu nangis. Akhirnya tiap jam 2 saya harus cepat pulang. Tes pertama. Tes pertama. Akhirnya istri saya balik ke Darwin dengan kepalanya berat banget, recovery-nya 2 mingguan. Setelah itu kami mulai mikir karena uang beasiswa nggak banyak ya. Kami harus mikir uang rumah kan mahal ya, 550 Iya, per 550 minggu, per week. 5,5 juta per minggu. Ya tabungan juga yang gimana ya. Ya akhirnya saya paksa dalam tanda kutip dia harus kerja gitu, mau nggak kerja akhirnya pusing lagi Aku kan nyari-nyari gitu. kerja. Nyari kerja tuh di sini Di sini tuh lumayan sebenarnya ada ya, ada aja gitu, cuman mungkin kendalanya karena mereka melihat saya muslim gitu ya, terus berkerudung kan, jadi dan memang pekerjaan yang banyak di iklan-iklan di internet itu ya buat jaga toko gitu kan, terus apalagi ya, restoran juga ada sih hand kitchen yang gitu-gitulah yang gampang-gampang itu, cuman kan saya nggak mau ke restoran karena kalau misalnya ada masakan yang ini kan yang nggak boleh pegang atau gimana ya, ya gimana gitu. Saya pengen kalau misalnya memang saya harus kerja di restoran, pengen restoran yang muslim gitu kan, terus ya banyak dah kendalanya gitu ya. Saya udah ada puluhan lah ya ngelamar kemana-mana, tolak terus. ditolak. Akhirnya suatu pagi saya pulang dari masjid sholat subuh, buka laptop biasa gitu ya weekend itu nyari coba nyari saya nyari lagi di Gumtree, ternyata ada satu restoran Singapura yang tadinya sih saya udah males, udah males oh, nggak mau gitu kan, gagal terus, capek ngelamar gini-gini aja dia yang saya nyariin. nyari. Akhirnya saya paksa dia daftar, bilang dulu ke ownernya itu ternyata yang punya restoran Singapura itu muslim. Kita Melayu tahunya malah pas muslim. udah di sana, pas udah Ya datang pas itu tahunya kan pas janjian wawancara ya. kan Singapura, saya pikir itu orang Cina kan, karena Singapura di sini banyaknya kan Chinese gitu ya. Ya akhirnya dari 8 yang apply, istri saya masuk di nomor 1 ya. Dia Jadi orang alhamdulillah Melayu. istri saya udah tahu cara pakai pisau, cara milah-milah barang-barang yang ada di dapur, itu yang bikin impress. Dan istri saya juga sangat komunikatif, dia kan chef utamanya, istri saya kan cooking assistant, tapi akhirnya diberikan kepercayaan memasak selama setahun itu ke istri saya. Itu di Palmerston ya, alhamdulillah agak agak jauh. kok jauh, harus naik bisa 2 kali Berangkat kerja jam 1, balik jam 7, kadang jam 10 malam kalau lagi rame gitu ya. karena restorannya kan memang bukanya itu jam 4 ya, jam 4 jam 5, jadi saya mulai masak jam 1, restoran buka jam 4. Ya sampai akhir Setahunan lah kayak setahun gitu. itu setahunan, dan saya bimbingan normal, saya alhamdulillah udah mulai settle. Saya tuh si Aussie hampir setahun karena riset saya tuh luar biasa susah ya, geser dari function linguistic ke neuroscience of language learning. Akhirnya di bulan 11 ya, di bulan 11 itu udah daftar itu, cuman saya agak ngantri untuk daftar COC. Di akhir 2007, bukan di akhir, di awal Desember mama saya almarhum masuk ke rumah tahun sakit. itu bener-bener ya awal tahun mama saya masuk Iya, rumah sakit. 2017 awal mertua saya masuk rumah sakit, operasi besar-besaran. Alhamdulillah normal lagi ya. Iya, alhamdulillah, amazing itu mama apa ya? Nggak ada, miracle itulah miracle. Miracle. Nah, ketika saya bimbingan terakhir untuk latihan presentasi COC itu, ibu saya mulai koma, dan di 8 Desember 2017 itu saya sama istri saya nelfon ibu saya ketika kami berada di sekolah Caca waktu mau jemput. Saya membacakan Al-Fatihah di telinga kanannya, istri saya membacakan Al-Fatihah di telinga kirinya, dan we said goodbye to my mom. Saya bilang nggak usah karena saya pulang ke Indonesia itu minggu depan.
Ya, Saya kita tuh udah beli ujian, tiket udah beli ya, tiket udah kan beli 3 bulan tiket yang tuh. lalu kan. Tanggal 8 ibu saya wafat sorenya, Tiket tanggal kita tuh 11 tanggal 15 tanggal kita iya, tiketnya. si OC saya itu tanggal COC-nya tanggal 11 Desember. 11. Jadi 3 hari sebelum si OC itu ibu saya meninggal dan itu dunia tuh seperti hancur lebur. Itu mungkin titik terberat, itu buat saya ya ujian Iya, sempat terberat gitu. sempet takut gitu ya, karena kan mau si OSI, aduh ini gimana, takutnya Ya mungkin kawan-kawan malah temen nyuruh ada yang udah ada mau yang pulang aja gitu, jadi cuman bapak bolak-balik katanya gitu. saya memutuskan Itu kan untuk nggak stay mungkin ya. di Australia. Saya harus memperjuangkan si OSIS saya. Alhamdulillah lancar, nggak ada revisi apa-apa setelah itu. Alhamdulillah. Dan ya itu suasananya di sini tahlilan dengan kawan-kawan terdekat dan suasananya masih senyum bang. Kebayang nggak Ya kawan-kawan? sedih banget kita Sedih ngelihat banget. menghadiri pemakaman mama tapi lewat Lewat video call video gitu call sama itu. adiknya, jadi aduh nggak kebayang. Ya waktu itu saya untungnya udah bayar utang ke mama. Ya waktu ya bulan November Bayar itu utang. saya karena uang kurang waktu itu, Ya kan alhamdulillah kita harus bisa. kesini kan, jadi Uh-uh. uang juga ya kita minjem kemana-mana karena beasiswa belum cair kan, Cair, ya termasuk ke mama gitu. Itu Alhamdulillah. kebayang saya tuh akhirnya ke Allah bilang, ya Allah, tesis ini hadiah buat mama saya gitu ya. Insya Allah mama juga ridho gitu. Dan kata adik saya Anggun, ketika saya bilang Al-Fatihah dan say goodbye, mama pun menitikkan air mata karena mama saya udah komplikasi parah ya waktu itu, diabetes dan macam-macam. Nggak lama ya itu setelah kita Setelah kita pamitan tuh. pamitan itu mama itu sejam kemudian pamit, benar-benar wafat gitu. Dan saya sangat menyesal dalam tanda kutip saya tak bisa di sana karena saya harus memperjuangkan tesis saya yang insya Allah jadi kebanggaan mama saya juga gitu. Akhirnya seminggu kemudian hari Jumat kita baru bisa pulang. Kita terbang ke Bali. Nginep nggak sih? Nggak nginep Enggak, kita. nggak. Kita nunggu. karena penerbangan dari Darwin ke Bali itu tengah malam ya, jam 11. Kita nyampe jam setengah 1 malam di Bali. Cuma 2 jam setengah balik, cuman bedanya serasa 5 jam gitu ya, karena beda 2,5 jam. Sudah sejam setengah ya. Subuh-subuh kita udah berangkat lagi pakai Garuda ke Bandung. Ke Bandung ya? Ke Bandung ya. Dari Bandung kita udah dijemput sama mertua dan adik ipar saya. Dari situ kami langsung ke Kuningan nih. Nginep dulu nggak sih? Langsung ke Kuningan Langsung kita. ke Kuningan dulu karena kan kita Iya, pengen iya. cepet-cepet Kita ziarah ya kita ke langsung makam ke mama Kuningan. dulu. Perasaannya campur aduk, 4 jam perjalanan karena waktu itu belum ada tol Bandung Cirebon. Ini kan belum ada. Perasaannya campur aduk. Akhirnya kami nyampe jam setengah 1 langsung ke makam. Itu seperti perjalanan paling yang saya nantikan tapi nggak mau saya harapkan gitu, berjalan pelan-pelan gitu ke makam mama saya gitu. Itu perasaannya luar biasa. Ya bagi kawan-kawan yang masih punya orang tua, yang punya mama, papa, ayah, ibu masih lengkap, ini saatnya mungkin ya berbaik-baik sama Iya, mereka ya, manfaatin waktu kan untuk mengabdi karena itu. ya gitu, kalau misalnya udah nggak ada gimana ya, sering banget saya tuh ngelihat jadi menitikan air mata, kadang-kadang lagi ngetik apa tiba-tiba diemnya kenapa, kangen mama katanya. Iya. Saya bisa ngebayangin ya gitu kan, pasti nggak akan kuat kalau saya kayak gitu. Ya akhirnya kita sebulan di sana, sebulan di Kuningan, ya kegiatannya ke kampus, ke Cirebon, lalu ke mertua saya ke Bandung. Nggak kerasa akhirnya Caca naik kelas 2, kita siap-siap nyiapin Caca ke kelas 2. Sayang banget ya, ibu saya udah nyiapin uang khusus, udah nyiapin kalung khusus buat Caca. Soalnya waktu pas ulang tahun tuh kan Juli, itu Ya, pas Caca telepon tuh video call mama tuh masih si ada Juli. mama video call kan, nenek suka bilang Caca mau hadiah apa gitu dari nenek, karena kan memang dari dulu suka kalau tiap ulang tahun mama pasti ngasih gitu ya, ada mainan, ada apa, tas apa gitu ya, mau hadiah apa dari nenek katanya, nanti nenek siapin pas Caca pulang. Cacanya itu dengan spontan bilang mau kalung nih katanya gitu. Aku bilang Caca kok gitu. Iya, karena Caca itu cucu pertama di keluarga saya dan di keluarga istri saya, jadi ya she is a very special girl. Ya kita sedih aja gitu ketika pas nyampe rumah tuh bapak ngasih ini katanya Ngasih mama kalung, udah mama nyiapin
ada kalung, terus ada uang karena neneknya janji nanti kalau Caca datang katanya kita makan hucap, kan kesukaan Caca ya hucap, terus apalagi bakso katanya, terus beli coklat apa gitu udah disiapin, ada uangnya, ada kita tambah. Iya. Ya Allah. Iya, kawan-kawan nggak akan bisa ngerasain apa yang saya rasakan gitu ya. Bagaimana perjuangan PhD ini benar-benar mendarah daging di saya sama istri terutama. Ya 2018 Caca masuk sekolah kelas 2. 2018 tantangannya apa? Maret, tanggal 18 Maret itu Darwin dihantam siklon Marcus. Pohon-pohon besar itu bertumbangan Hujan, satu-satu. sebelumnya hujan dulu kan ya, Sebelumnya hujan, berturut-turut seminggu seharian berturut-turut. full itu hujan terus nggak Akhirnya berhenti. minggu pagi ya, Ahad pagi 18 Maret itu udah hancur. angin ya sebenarnya, hujan airnya nggak terlalu, Ya mungkin jadi airnya kerap puncaknya. aja gitu, cuman anginnya itu yang Kotorannya itu ya. 4 hari 4 malam kami nggak ada listrik, nggak bisa kontak siapa-siapa, nggak ada internet. Tapi alhamdulillah malah dapat insentif ya buat dari anti gantiin government. Kita daftar ke ini. government, ngantri di library di Casuarina, dapatlah $250 $250 sebagai apa ya, kompensasi ya kompensasi. terhadap siklon itu kan, Iya. dampak yang ditimbulkannya gitu kan. Setelah itu ya hidup belajar normal lagi. Saya persiapan eksperimen ya di 2018 bulan Agustus akhir saya harus terbang ke Indonesia sendirian. Saya meninggalkan anak istri saya untuk iya, melakukan itu. riset selama 5 bulan di Cirebon, tempat saya mengabdi di Yayan Sunujati Cirebon. Lancar awalnya, sebulan pertama lancar, bulan kedua ternyata saya harus masuk rumah sakit karena kena demam berdarah. Setelah seminggu sebelumnya saya ke Bandung ya dengan adik saya, ada acara pendek di Bandung. Saya nggak tahu diserang sama dengue fevernya di mana gitu ya, dengue mosquito. Saya itu hampir yang tersisa trombosit saya selama 2 hari itu tinggal yang tersisa 40.000. Akhirnya Tadinya nggak akan pulang, Tadinya nggak akan nanti pulang, aja kan, karena nanti udah aja. beli tiket, Udah memang beli pas tiket. Caca lagi liburan liburan kan, ya, nanti Desember itu malah di udah November. beli tiket. Tadinya aku mau pulang gitu pas denger dia sakit tuh, jadi ya nggak usah biarin di sini kan ada bapak, ada suster katanya gitu, udah kamu di situ aja gitu kan, lagian udah beli tiket juga kan, masa Iya, angus ternyata gitu. istri saya ketakutan kalau saya meninggal nggak ketemu saya. Nah, kalau saya kan saya lagi si Osi kehilangan mama saya. Istri saya, anak saya nangisnya makin menjadi gara-gara saya takut saya meninggal duluan, nggak ketemu ketika eksperimen di Cirebon gitu. Bayangkan ribuan kilometer, waktunya pendek, dan ya udah akhirnya saya bilang oke dah kita pulang aja, nggak usah mikirin uang, nggak usah mikirin apa-apa. Saya pulang. Akhirnya pulang lah, tapi berangkatnya nggak ke Bali, ke Singapura Iya, dulu. karena waktu itu kan yang ke Balinya memang nggak ada iya, tiketnya lagi kan, nggak karena ada tiket ngedadak ya, kan, ngedadak ya. nggak ada tiket full booking semua. Terus ada kawan kami yang bantuin, ya udah lewat Jakarta, tapi transit dulu di Singapura, itu ada tiketnya. Tapi Iya. ya yang itu nggak bisa kami klaim, yang udah apa, yang Udah udah itu dibeli. angus, nggak bisa di Iya, ganti hotel atau juga udah gimana. sempet kalau Oh iya, mereka balik di Desember sih udah ada booking hotel pesawat semalam hotel kan semalam, di buat- Novotel Airport Bali tuh, karena kan Caca kasihan kan karena beda jam penerbangannya jauh ya dari Bali, Darwin Bali Bandung itu, jadi Iya. udah booking hotel, udah angus semua. Ya akhirnya mereka berdua terbang dari Darwin ke Singapura 4 jam lebih. Berdua Dan juga. berdua juga, dan alhamdulillah Allah tuh ngasih anugerah besar buat saya tuh di 39.000 trombosit. Saya makin lemah ya sebelum mereka balik ke terbang gitu ya ke Indonesia. Ketika mereka nyampe Singapura itu luar biasa, itu berarti saya hari ketiga ya. Itu trombosit saya ujung-ujung naik gitu ya, udah jadian naik di 60.000, naik nggak 55.000 dulu. Saya tuh nggak bisa masuk makanan, buang air terus kan, dan lemesnya luar biasa. Mungkin sedihnya adalah saya kehilangan mama di ruangan VIP itu, nggak jauh juga tempat mama saya wafat waktu itu. Udah kepikiran aja, jangan-jangan mama di kondisi ini juga lebih parah daripada saya gitu. Saya udah pasrah aja. Tapi ketika mereka touchdown di Singapura, saya dites darah, dicek darah tuh sampai sehari tuh bisa 3 kali, 4 kali saya lupa. Akhirnya naik, wah di situ drastis saya naiknya. drastis naiknya. Mereka Aneh katanya. Singapura Jakarta dicek lagi lah, kan 3 jam kemudian
ketika mereka baru nyetek sejam di tol Jakarta Cirebon, ternyata naik lagi udah di Iya. 70.000. Wah, saya seneng dong. Memang jangan-jangan Ternyata memang ya kata temen banyak yang ngomong ya itu sih sakit kangen katanya gitu, sakit rindu bukan. rindu saat kehilangan komposit ya. Mungkin gitu. apa ya? Ternyata bener ya kalau orang yang lagi sakit itu kan memang harus selalu kita bikin happy kan, kita Iya. bikin bahagia gitu dengan kehadiran orang-orang terdekat, dengan mereka merasakan kasih sayang gitu, memicu sembuhnya itu lebih cepet ya. Ya gitu. Jadi alhamdulillah nyampe. Ya, seminggu di rumah sakit, saya terus mesti dirawat di rumah, lalu masih harus eksperimen, kan eksperimennya berat ya. Berat sekali eksperimennya. Beres eksperimen di bulan Desember ya. Ya. Terus sebulan kemudian adik ibuku saya Anggun nikah. Kita persiapan nikah tanpa kehadiran mama saya itu pun agak aneh, tapi saya udah janji sih waktu ke mama itu ya nggak usah mikirin Anggun yang belum nikah atau gimana, I'll take care of her gitu waktu itu. Ya alhamdulillah kami bisa menyempatkan diri hadir dari persiapan awal sampai akhir Anggun menikah yang sekarang udah punya anak. Ya 2018 ya. 2019 akhirnya kami balik ke Darwin. Kalau 2019 nggak terlalu Caca masuk kelas 3 ya, menegangkan nggak begitu menegangkan. paling Caca ya masuk kelas, terus kita pindah rumah aja kita gitu. mutusin pindah rumah karena ya Berat ya di berat situ. ya lumayan karena selama kita di Indonesia lama itu juga kan kita tetap bayar kan, Tetap bayar, dan orangnya kita kan nggak- orangnya agak picik, harus bilang, karena mereka nggak mau ngurangin itu, padahal harga rumah udah mulai turun tapi Iya. mereka nggak mau nurunin biaya sewa ya. susah. Jadi yaudah kita Ya akhirnya pindah. pindah ke Di Anyer, lebih kecil, sekarang 350 per week aja. Relatif aman. Terus saya presentasi di kampus, lalu Caca masuk kelas 3, dapat award banyak Caca. Ya, Terus bulan September, 11 September itu setelah presentasi di CDU, saya bisa ngajak mereka ke Sydney. Saya udah memenuhi janji saya ke mereka, ngajak mereka ke Sydney selama di Australia. Itu pun hasil nabung recehan ya, minggu per minggu sedikit-sedikit gitu ya. tadinya kita mau nanti aja kalau udah selesai kuliah Ya, katanya tadinya biar nanti aja lah tenang bisa Desember atau ternyata cuman kita mutusin udah takut keburu, kita kan nggak temu ada corona ya waktu itu, jadi kita mikirnya udahlah lagi ini nih mumpung pembimbingnya dia kan memang waktu itu lagi ke Polandia ya, ya masih di jadi Polandia. masih longgar gitu, nggak terlalu sering ke kampus juga, jadi ya udah paling kan 2 mingguan Iya, karena sibuknya gitu kan. setelah seminggu misalnya. yang pembimbing saya dari Polandia dan Thailand datang ke Australia itu sibuk banget. Ya udah kita kurusnya waktu itu seminggu Dan ke sana. ada ini ya, data saya diperiksa sama Profesor Andrew Lyon. Beliau orang Australia tapi di masa tuanya beliau ngabdi di Thailand ya. Setelah dicek data statistik ternyata miracle lagi Bu, karena memang 2 kelas eksperimen yang saya ajar itu kawan-kawan yang tadinya kelas paling lemah itu menjadi kelas yang paling kuat dengan menggunakan pendekatan neuroscience itu. Mungkin di vlog yang sebelumnya pernah saya share gitu. Itu bukan sebuah kebetulan karena baru pertama kali terjadi di dunia. Verbotenalism dicampur dengan reading for emotions, dicampur dengan aesthetics. Kita menggunakan pendekatan itu untuk breaking away from linguistic paradigm yang selama ini menjadi basis pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Kata Profesor Andrew Lyon, this is like a dream, this is like a miracle. Karena paper mahasiswa saya maksudnya dinilainya itu oleh raters. Saya bayar 3 orang tuh 18 juta, mahal banget kan, per orangnya 6 juta dibayar. Saya sama sekali nggak ada intervensi untuk mengarang-arang cerita, mengarang nilai, dan itu luar biasa. Kita jingkrak di kampus, kita sujud syukur di rumah ke Allah. Saya bilang, ya Allah terima kasih atas hadiah ini, mama saya pasti seneng gitu. Karena seumur-umur saya tidak pernah melaksanakan riset sebesar ini, sekomplikated ini, dan semahal ini, bayangkan gitu ya. Jadi kalau saya gagal di eksperimen ini, kayaknya nggak punya hadiah besar ke mama saya gitu ya. Istri saya aja nggak percaya gitu, karena dia tahu dulu saya pendukung linguistik banget. Ketika geser ke neuroscience ya kaget ternyata hasilnya di luar dugaan banyak orang gitu. Dan di titik itulah saya ke mama saya, mama ini hadiah buat mama loh, udah sukses di tahap ini mah gitu, I did my best. Wah, di situ saya nangis lihat foto-foto ibu saya gitu ya.
sekarang saya insya Allah akan submit di 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi insya Allah. Cuman ya di 2020 ini tidak seindah yang orang bayangkan. Bagus ya, banyak orang menikah di 2020 tapi ternyata mulai Desember kemarin ada coronavirus. Dan mungkin dari 4 tahun itu ya turun naik, tapi yang paling mengerikan itu ya di coronavirus ini ya, tragedi. Semua orang jadi nganggur, kampus tutup, Iya. sekolah tutup, juga kami harus jadi jobless kan. kami sekarang jadi pengangguran, jadi mending bikin blog aja. Ya positifnya kita lebih banyak waktu Dia bareng kan. ya biasanya kan jarang ketemu ya, sama-sama sibuk Iya, gitu. sama-sama sibuk. Kita gantian, saya kerja, dia ngurus Caca, dia kerja, saya ngurus Caca. Ya, sekarang dia masak, saya makan. Iya. Ya bagi kawan-kawan yang mau bawa keluarga ke Australia, kalau mau PhD ya bawa aja, tapi Iya. memang Tapi memang harus mau diajak. ya kerjasama ya, kerjasama ya. berjuang. Ya pokoknya Caca. teamwork lah ini ya, teamwork. Jadi Ya belajar teamwork ya. kita juga sebagai istri juga saya ya mendoakan, mendukung selalu gitu ya, harus itu malah wajib. Cuman kita juga ya harus mau kerjasama gitu, jadi harus sabar, mau kerja keras juga kalau memang mau dukung suami di sini gitu. Soalnya banyak orang mikir kita ke Australia tuh enaknya aja, padahal enggak ya, kita Iya, kerja keras katanya. luar biasa. Enggak. Enaknya di sana gini-gini, terus kerja katanya itu kan dolar gini-gini. Iya dolar, tapi kan kita juga kebutuhan juga lumayan cukup tinggi di sini gitu, jadi Nanti kita bahas ya berapa kebutuhan hidup kita per minggu gitu, biar kawan-kawan tahu betapa mahalnya Darwin yang dekat Indonesia itu. Kita akan bikin di itu. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan menginspirasi ya, karena kurva kehidupan itu ya turun naik, nggak di Australia, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, di mana aja. Tapi bagi kawan-kawan PhD yang bawa keluarga, salut, salam hormat saya ke kawan-kawan, karena perjuangan kita yang bawa keluarga itu Caca Caca yang mau berlipat-lipat ya. Kita mau ngajak Caca vlog tapi malu katanya, I don't want to be in front of the camera. pokoknya semuanya penuh miracle. Iya, penuh. Nggak boleh putus harapan, Nggak boleh putus doa harapan. terus, percaya sama Allah. Mm-mm. Ya masya Allah, banyak banget keajaiban yang kita terima. Kita kan di sini nggak ada keluarga. Iya, nggak ada keluarga kan, bener kita gitu. Kalau Jadi di Australia nggak punya uang, ke siapa mintanya? Ya, minta ke siapa? Allah. ya beasiswa pun kan sering banget telat gitu ya. Jadi kita kadang deg-degan kalau udah waktunya mau bayaran kuliah itu Dan bayaran kuliahnya bukan naik terus, puluhan kan? juta, kan ratusan juta gitu. Kalau kita minjem ke Indonesia pun minjem ke siapa gitu, ratusan juta gitu. Jadi ya itulah, ya selalu aja ketika mau pas bayar sebelum maksudnya 4 bulan sebelumnya itu udah ini kurang segini nih, gimana gitu. Udah ya udah kita kan doa, ya udah kita ngobrol sama Allah di sepanjang saya udah tenang, ngobrol sama Allah yang punya segalanya. Kita minta sama Allah ya bener-bener tiap malam, ya Allah tolong ya Allah pas waktunya bayaran ada gini ya. Tapi alhamdulillah ya, Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini alhamdulillah semester ada terakhir. kerja tambahan, ada ya pokoknya nggak terduga yang bener-bener kita tuh mikir kok bisa ya dapat ini gitu. Ya kami juga nggak tahu kalau ditanya kayak gitu. Kok bisa sih? Kita juga Kami juga nggak tahu kalau nggak tahu ditanya. ya, tanya aja sama Allah. Jadi ya ada sih pernah tuh ya waktu pas pertama, jadi nambah lagi satu lagi ya yang benar-benar ajaib banget gitu ya. Kuasa Allah tuh benar-benar terlihat itu, yang ya harus bayaran itu saya ingat tuh kurang 4.000 ya, $4.000 gitu ya. Terus harus bulan Juli gitu tuh, terus gimana nih, aduh takut nggak cukup gini. Saya sih dari gaji kita kerja bisa mencapai segitu, tapi kita butuh 2 bulan lebih dari yang due date untuk bayar gitu ya. Ini gimana, terus dia berdoa mudah-mudahan tata usahanya kelupaan lagi ke saya. Harusnya bulan Juli ya saya bayar Harusnya kuliah. bulan Juli. Ternyata saya baru dikirim invoice bulan September. Invoice bulan September. Saya tuh doa, ya Allah mudah-mudahan dapat, ini kurangnya sekian ribu, ini gimana gini. Dan ketika itu Juli lewat kok belum ditagih, ya udah diem. Caca. Pas September ternyata ada tagihan, dan kita lihat uang tabungan kita pas Banget. temen, pas banget itu dengan yang harus bayar itu. Karena saya memang minta sama Allah tuh, ya Allah ini kurangnya sekian disebutkan Iya, gitu saya ya. butuh 2 bulan lagi kerja gitu. Butuh 2 bulan lagi kerja untuk bisa dapat sekian, ya Allah tolong kami gitu. Ya pas ketika uang itu pas dan tagihan itu datang, ya gitu. Untung nggak diusir. Masya Allah. Ya kalau telat bayar kita diusir loh. Ya alhamdulillah lah. Oke kawan-kawan, nanti kawan-kawan ngobrol lagi banyak. Ya 4 tahun itu memang harusnya dijadiin buku, cuman tesis saya aduh capek banget nulisnya. Juga baru bisa nge-vlog sekarang. Alright,
mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan semua, sehat-sehat semua, stay at home, tetap berdoa banyak dan melakukan kebaikan terus dari waktu ke waktu. Insya Allah keajaiban itu nggak jauh-jauh kok dari rumah kita gitu ya. Oke. Bye bye Caca, mana Caca? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.